Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel Teknisi Digital, dan kali ini saya menunjukkan ke kalian skema dari power amplifier rakitan. Gimana sih skemanya supaya kita lebih mudah mengerjakannya? Begini skemanya. Jadi saya mau gambarin, terus tonton aja video ini sampai habis dah, gitu aja deh ya. Sekarang saya akan gambar beberapa buah blok. Yang pertama PSU yang terdiri dari trafo, terus habis trafo ada yang tadi saya bilang PSU, habis itu ada apa lagi, ada trafo ya tadi ya, trafo, kasih nama deh, kasih warna, maksudnya kasih warna merah aja. Pertama kita punya trafo, kemudian kita punya power supply PSU, biasanya disingkat PSU. Terus kita punya rangkaian berikutnya adalah tone control. Ini disingkatnya gimana ya? Singkat TC aja lah ya, tapi nggak usah deh. Tone control. Habis itu baru power amplifier. Cuma 4 aja kok teman-teman. Power amplifier. Nah, gini. Terus yang terakhir speakernya saya gambar speaker ya, seperti ini. Terus inputnya saya gambar colokan listrik, atau gini deh, tegangan AC aja, tegangan AC. Iya, udah gitu aja. Nah, sekarang gini ceritanya. Jadi pertama kali trafo ini dimasukin arus listrik 220 volt. Nah, kemudian output dari trafo sebesar 24 volt misalnya kita masukin ke PSU untuk kita rubah menjadi DC. Setelah keluar menjadi DC, kita masukin ke tone control 12 volt misalnya. Gini deh, keluar dari trafo sama dengan 12 volt AC, kemudian 12 volt AC kita rubah menjadi DC, kemudian kita masukin ke tone control tegangan itu. Kemudian dari PSU juga kita masukin ke power amplifier. Jadi gambarnya gini deh, gini ya. Jadi tegangan 12 volt dimasukin ke tone control dan salah nih, gambar saya salah teman-teman, maaf, salah. Saya revisi, saya hilangkan saya hilangkan gambarnya gini ya. Itu garis warna hijau tegangan ke power amplifier sebesar 12 volt saya hilangkan. Jadi dari sini trafo masuk ke power supply 12 volt, kemudian masuk ke tone control, dah gitu aja. Kemudian dari trafo itu muncul tegangan satu lagi,
tegangannya berupa tegangan 24 volt. Ini langsung kita masukin ke power amplifier kayak gini ceritanya. Ya, langsung kayak gini. Jadi dari sini kita kasih gambar, kasih warna yang lain lagi deh. Warna kuning deh ya. Jadi dari tone control ini signal audio, saya kasih warna kuning, signal audio saya masukin ke power amplifier. Nah, gitu. Terus pas udah diolah oleh power amplifiernya, baru dimasukin ke sini speaker, keluar deh suaranya. Sekarang gini teman-teman ya, dari trafo itu kan ada CT ya, ada CT. Ini yang warna hitam, anggaplah CT. Ground, terus ini juga dikasih ground itu sama dengan CT. Terus tone controlnya ada groundnya juga, terus power amplifier ada groundnya juga, speakernya ada groundnya juga. Jadi semuanya ini disambungin sama ground ya, seperti ini. Kalau yang ini kan tegangan AC input ya. Jadi masukkan ada dua kabel, satu L, satu N. LN. Ground kalau perlu kita pakai. Tapi di kesempatan kali ini nggak perlu kita pakai. Jadi masuk tegangan AC masuk ke trafo, dirubah menjadi DC oleh PSU, kemudian tegangan dari PSU tadi untuk menghidupkan tone control. Aduh, salah saya teman-teman. Gini. Yang dari trafo langsung dimasukin ke PSU juga. Ke PSU juga seperti ini. Kemudian dari PSU dikeluarkan tegangan sebesar 24 volt. Dimasukin ke power amplifier gitu ceritanya. Bukan dari trafo langsung masuk ke power amplifier, meledak nanti ya, karena tegangannya AC. Saya hapus deh. Tandanya saya hapus, saya kasih silang seperti ini. Ini saya hapus. Ya. Gini ceritanya. Baiklah ya, sekarang saya udah punya dua tegangan dari trafo, tegangan 12 volt dan tegangan 24 volt. Yang 12 volt untuk menghidupkan tone control, yang 24 volt untuk menghidupkan power amplifier. Kemudian setelah kita kasih input audio di tone control, habis itu kita masukin sinyal audio yang lemah itu ke power amplifier. Kemudian dikuatkan sama dia, kedengeran dari suaranya di speaker. Nah, seperti ini aja. Kalau mau gambar lebih jelasnya bisa saya gambar ulang di bawahnya ya, teman-teman bisa tonton sampai habis. Seperti ini gambar yang benar. Ada trafo, kemudian ada blok PSU, kemudian ada blok tone control, ada blok power amplifier, kemudian ada satu unit speaker di sini atau berapapun yang kita inginkan. Kesemuanya ini harus dihubungkan dengan ground AC masuk ke trafo, terus ground dari trafo ya yang disebut CT, kemudian PSU-nya juga pasti ada groundnya, tone controlnya juga ada groundnya, kemudian power amplifiernya jelas ada groundnya, speakernya juga ada groundnya. Semuanya harus dihubungkan menjadi satu seperti ini ya. Terus untuk tegangan seperti apa? Untuk tegangan seperti ini, untuk tegangan
kita keluarkan dua tegangan yang akan kita rubah menjadi DC, yaitu tegangan 12 volt dan 24 volt. Begitu udah jadi DC di PSU, kita masukin ke tune control yang 12 voltnya. Yang 24 volt kita masukin ke power amplifier seperti ini. Terus sekarang kan yang dirubah sama tone control itu kan signal audio. Nah, signal audio itu bisa kita dapetin dari input. Kita masukin di mana inputnya, misalnya inputnya kita taruh di sini. Inputnya kita taruh di sini aja lah ya. Sini kita kasih input audio. Kemudian input audio dari tone control ini kita keluarkan ke power amplifier. Habis itu pas sudah dikuatkan sama power amplifier, dikeluarkanlah sama dia ke speaker. Akhirnya berdentum deh, keluar suara dangdutan. Nah kayak gitu ya. Terus di dalam trafo itu kan tegangannya AC ya. Jadi kita masukin AC, tegangan AC 220 volt dan ground. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya disingkat tulisannya, ini adalah trafo, kemudian ini PSU. Sebetulnya kalau tone control tuh nggak disingkat TC, tapi nggak apa-apa deh. Terus di sini adalah power amplifier. Ini adalah speaker. Dah beres deh, kayak gini aja jadi power amplifier. Jadi yang di atas dihapus, pakai aja yang bawah kayak gitu. Ini bisa dijadikan panduan oleh kalian dalam merangkai atau merakit power amplifier rakitan yang bisa kalian beli komponennya dimanapun aja. Karena sekarang nih zaman udah canggih, kalian bisa searching di internet, mau beli di mana aja, toko online mana aja bisa, atau mau bikin sendiri juga bisa. Kalau beli itu rata-rata ya kualitasnya pasaran. Kalau misalnya built-in sendiri atau bikinan sendiri, kualitasnya custom. Nah, tergantung kalian. Tapi untuk belajar pastinya kita harus coba beli dulu ya. Kalau kita mau langsung bikin sendiri, ya gimana caranya kita bikin sendiri kalau kita nggak memperbandingkan dengan apa yang udah pernah dibuat sama orang lain? Pasti kita harus belajar dari orang lain dulu. Habis itu baru kita bisa menciptakan sendiri. Kayak gitu. Baiklah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat skema ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.